Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kenalin, aku Liv. Nah, di videoku kali ini, aku bakalan ngejelasin tentang jenis-jenis aplikasi otomatisasi pada perkantoran. Nah, apa sajakah itu? Let's get started. Nah, yang pertama itu ada word processing. Word processing atau perangkat lunak mengolah kata ialah suatu aplikasi komputer yang digunakan untuk produksi, termasuk di dalamnya penyusunan, penyuntingan, pemformatan, dan kadang percetakan. Segala jenis bahan yang dapat diolah ataupun dicetak. Nah, contoh aplikasi dari word processing ini diantaranya itu ada Microsoft Word, Notepad, WordPad, Google Docs, dan lain sebagainya. Lalu, tujuannya dari aplikasi word processing ini ialah untuk membantu serta mempermudah pengolah kata, meliputi penulisan, pembentukan atau formatting, penambahan, penghapusan, penyimpanan, dan pencetakan. Kemudian, fungsi atau tujuan lainnya ialah untuk pemeriksaan tata bahasa dan ejaan, serta dapat memasukkan sebuah gambar, objek, dan grafik ke dalam sebuah teks. Nah, kelebihan dari word processing ini ialah dapat membantu pembuatan dokumen tertulis, menyeleksi pekerjaan dalam kegiatan pengolahan kata, kemudian program aplikasi seperti Microsoft itu mudah digunakan oleh penggunanya. Tampilannya pun juga menarik kan? Sayang, dari word processing ini ternyata ia juga memiliki kekurangan loh. Adanya layanan berbayar dengan akses harga yang terbilang cukup mahal untuk mengaktifkan layanan seperti pada jenis aplikasi WPS Office. Nah, kemudian kita masuk yang kedua. Nah, yang kedua itu ada electronic mail atau yang lebih kita kenal sebagai email. Email atau electronic mail merupakan surat elektronik yang berfungsi sebagai alat pengirim pesan melalui perantara teknologi komputer, laptop, dan smartphone yang terhubung dengan jaringan internet. Tujuannya ialah untuk mengirimkan data, entah itu dalam bentuk file teks, gambar, audio, ataupun video. Dengan menggunakan email, aktivitas pengiriman data seperti misalnya surat menyurat jadi lebih mudah dan cepat dibandingkan dengan menggunakan jasa layanan seperti pos. Nah, kelebihan dari email itu sendiri ialah layanan email menawarkan efisiensi waktu di mana pesan atau surat yang ingin kita sampaikan ke orang lain jauh lebih singkat dan cepat waktunya. Kemudian, manfaat lainnya ialah biaya yang kita keluarkan jauh lebih murah. Lalu, data-data yang kita kirimkan pun jauh lebih praktis, aman, dan tersusun rapi. Namun sayang, email memiliki kekurangan loh ternyata. Nah, selain ada kelebihannya, ternyata kekurangannya ada loh, yakni sangat tergantung pada perangkat seperti laptop, komputer, atau telepon genggam, di mana perangkat itu harus terkoneksi dahulu dengan internet. Selain itu juga, gak banyak orang yang mengerti tentang bagaimana cara menggunakan email itu sendiri. Yang ketiga ada voicemail. Voicemail adalah media transmisi data yang menggunakan kabel telepon sebagai alat transmisinya. Alat ini mengirimkan informasi berbentuk suara. Contohnya adalah mailbox dalam telepon rumah. Apabila saat ditelepon tidak menjawab hingga beberapa saat, maka mesin telepon akan memberikan pilihan kepada si penelepon agar meninggalkan pesan atau meneleponnya lain kali. Nah, tujuannya dengan menggunakan voicemail, maka voicemail box pada seluler kita dapat menampung pesan yang belum didengar ataupun sudah didengar dengan durasi maksimum. Kemudian, manfaat atau tujuan lainnya ialah ketika kita sedang menerima panggilan telepon, kemudian ada telepon lain masuk, sedangkan kita tidak dapat mengangkat dalam waktu bersamaan, maka kita dapat menggunakan pengalihan panggilan dalam waktu bersamaan. Sehingga pengguna seluler lain yang akan menghubungi kita dapat meninggalkan pesan dan masuk ke dalam voicemail box tadi. Setelah itu, kita dapat mendengar pesan yang ditinggalkan penelepon setelah kita usai menerima panggilan sebelumnya. Nah, dari situ, maka kita tahu dong kelebihan dari voicemail itu sendiri. Pertama, penggunaannya yang mudah.
Untuk pengguna yang telah biasa menggunakan pengiriman penerimaan pesan, instan, internet, atau perangkat lunak, serta kualitas suara yang lebih baik dibandingkan VoIP pendahulunya. Kemudian, kelebihannya yang kedua adalah kegunaan dasar pembicaraan telepon melalui komputer di mana pengguna berada dengan koneksi internet secara gratis. Nah, sayangnya dari kelebihan yang dimiliki oleh voicemail, ternyata hal ini sering dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang berbuat penipuan atas dasar berbagai hal. Kemudian juga kapasitas dari voicemail yang lumayan besar termasuk juga salah satu kekurangan dari program ini sendiri. Kemudian kita lanjut yang keempat, ada electronic calendar. Kalender elektronik adalah penggunaan peralatan elektronik untuk mencatat, menyimpan, mengakses kalender, acara, atau kegiatan para pimpinan. Perangkat lunak kalender elektronik ini biasanya terpadu dengan software email, misalnya Microsoft Outlook. Dengan fasilitas memasukkan kegiatan harian, mengedit kegiatan, memeriksa kembali, mencetaknya, dan memberi alarm atau reminder pada kegiatan penting dan sebagainya. Nah, tujuannya adalah membaca email secara offline, mengirim email secara cepat untuk mencadangkan email di personal komputer para pegawai masing-masing. Kemudian, manfaat dari electronic calendar ini juga untuk menjadi reminder atau pengingat, serta membuat dan mengatur address book. Dari situ kita tahu bahwa kelebihan dari ini adalah bisa dilihat kapan saja ketika kita sedang di luar ruangan. Kemudian tidak menghabiskan kertas dong tentunya, membuat alarm pengingat, serta dapat membuat agenda jadwal. Misalnya seperti nih, rapat atau yang lain sebagainya gitu. Kekurangan dari electronic calendar ini, yang pertama, tidak ada penanda hari libur nasional, hari raya, umat beragama. Kemudian tidak dapat sesuai apabila tidak ada jaringan yang muncul. Jadi ini tuh termasuk sifatnya online gitu. Nah, kemudian mengatur secara manual apabila ada kesalahan itu tidak bisa, maka itu harus diolah lagi ke data yang sebelumnya telah dibuat. Kemudian yang kelima ada audio conference. Nah, audio conference itu merupakan pertukaran informasi hanya melalui suara dengan medium panggilan telepon yang menghubungkan 3 atau lebih saluran telepon dalam waktu bersamaan. Audio conference mempunyai kelebihan dibandingkan web conference dan video conference karena biayanya yang relatif murah. Tujuan dari audio conference itu sendiri dapat kita lihat dari pengertiannya yang tadi, maka ia untuk saling memberikan informasi lewat audio antara dua orang atau lebih dari berbagai tempat yang berbeda. Audio conference memiliki kelebihan dibandingkan web conference dan video conference karena tadi tuh biayanya yang relatif lebih murah. Biaya yang perlu dianggarkan untuk mengadakan audio conference hanya mencakup biaya pembelian unit telepon dan biaya percakapan jarak jauh yang dilakukan melalui telepon. Namun, kelemahan audio conference adalah hilangnya koneksi personal dalam bisnis ketika hanya suara kolega yang bisa terdengar. Misalnya nih, ada lelucon ataupun ucapan yang dianggap bermakna berbeda dari orang yang kita telepon. Tuh, tanpa kita bisa lihat wajah dan ekspresi dari si pembicaranya tadi. Kelemahan lainnya itu yang tadi itu bisa menimbulkan cekcok gitu kan. Nah, kemudian kelemahan lainnya yakni kualitas panggilan menjadi menurun saat pihak dari lokasi lain ditambahkan ke dalam percakapan telepon tersebut. Saat beberapa pihak terlibat nih misalkan dalam satu pembicaraan, maka waktunya itu pun secara bersamaan akan menjadi lebih besar. Konsekuensinya, satu sama lain tidak dapat menyampaikan gagasannya itu secara efektif. Nah, kemudian yang keenam ada video conference. Video conference adalah teknologi yang memungkinkan pengguna yang berada pada lokasi yang berbeda untuk mengadakan pertemuan tatap muka tanpa harus pindah ke satu lokasi yang sama. Teknologi ini sangat nyaman serta praktis bagi para penggunanya yang bergerak di bidang bisnis, perusahaan, maupun personal dari berbagai kota dan negara yang berbeda. Ada banyak manfaat dari video conference, di antaranya yakni dalam berbagai bidang seperti bidang pendidikan contohnya.
Pembelajaran tatap muka yang dilakukan secara virtual melalui video conference secara online. Kemudian, ada juga manfaatnya dalam sektor bisnis. Nah, video conference penting karena ia dapat menggabungkan orang-orang yang biasanya tidak dapat membentuk koneksi secara langsung atau tatap muka. Dalam bisnis, cara ini dapat meningkatkan produktivitas di antara karyawan serta memberikan cara lebih baik untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan kolega, mitra, dan pelanggan. Manfaat nyata dari konferensi video termasuk biaya perjalanan yang lebih rendah, terutama untuk pelatihan karyawan misalkan, dan mempersingkat waktu proyek sebagai hasil dari peningkatan komunikasi di antara anggota tim. Kelebihan dari video conference adalah akses berkomunikasi antara satu orang dengan yang lainnya jauh lebih mudah serta menghemat waktu. Sayangnya, dalam hal ini banyak sekali kekurangan yang diberikan, seperti adanya biaya yang cukup besar dalam terbilang mahal untuk alat-alat berupa kamera, mikrofon, bahkan untuk jaringan internetnya itu sendiri. Selain itu, masih minimnya pengetahuan, terutama dalam hal video conference, sehingga bagi sebagian orang, hal ini kurang mengenakan dan bahkan bagi sebagian orang sering merasa sangat bosan. Lanjut, yang ketujuh itu ada komputer konferensi. Nah, ini itu merupakan pemakaian komputer dalam sebuah dialog komunikasi antar individu dengan menggunakan media dan paket data. Dalam penggunaannya, cukup dengan menyediakan data yang akan dikirim, kemudian data akan direkam oleh fax dan dikirim ke objek tujuan. Tujuan dari komputer conference ini adalah dalam program ini memberikan untuk mengakses jaring video conference tadi menggunakan media personal komputer ataupun laptop personal dari berbagai tempat dan waktu yang bisa diakses melalui sebuah jaringan komputer. Kelebihannya adalah dalam program meningkatkan produktivitas karena kemampuan VTC untuk berbagai dokumen, ide atau gambar dengan mudah, kemudian menghemat biaya dan yang pasti menghemat waktu. Kelemahan dari konferensi video serta dari komputer video ini, harganya itu masih terbilang mahal untuk dimiliki, sehingga hanya perusahaan atau organisasi tertentu yang mempunyai cukup biaya atau alat-alat untuk melakukan komputer conference sulit didapat dan proses penginstalan harus ekstra hati-hati agar tidak salah. Masih minimnya pengetahuan orang tentang cara melakukan komputer conference termasuk juga salah satu kekurangan yang dimilikinya. Kemudian yang kedelapan ada facsimile transmission. Facsimile transmission yang biasanya disebut fax adalah penggunaan peralatan khusus yang dapat membaca tampilan dokumen pada ujung channel komunikasi dan membuat salinan atau kopi di ujung yang lain. Fax sangat mudah diimplementasikan dan dioperasikan. Jalur telepon suara dapat berfungsi sebagai channelnya, dan pengoperasian peralatannya tidak lebih sulit daripada pengoperasian mesin fotokopi. Tujuannya ialah digunakan untuk mengirim surat-surat berharga secara cepat dan aman dari satu tempat ke tempat lain. Selain itu juga, alat ini juga digunakan untuk mengirim peta, surat kabar, ataupun foto sinar X, laporan keuangan. Intinya, facsimile ini adalah mesin fotokopi yang hasilnya salinannya itu berada di tempat lain. Kelebihannya tentunya menghemat waktu dan biaya dalam pengirimannya. Surat atau file-file yang kita kirimkan itu tadi jauh lebih aman dan tersusun rapi. Sayang, kekurangan dari facsimile ini masih minimnya akses dalam pengiriman data serta untuk ukuran data yang dikirimkan masih relatif besar. Sehingga perlu penyimpanan internal yang besar juga. Kemudian yang kesembilan ada video text. Video text adalah penggunaan komputer untuk tujuan memberikan tampilan materi tekstual pada layar CRT. Materi tekstual dapat berbentuk naratif atau tabulasi dan ia disimpan dalam penyimpanan sekunder pada komputer. Tujuan dari video teks memiliki kemampuan lebih, yaitu memungkinkan penggunanya tidak hanya mengakses informasi satu arah, melainkan juga
melakukan komunikasi dua arah. Misalnya nih, pengguna video teks tidak hanya dapat mengetahui jadwal pertunjukan bioskop, melainkan juga dapat memesan kursi melalui layar televisinya. Nah, dari situ maka kita tahu kelebihan dari video teks itu ialah memiliki kemampuan yang lebih baik termasuk dalam menyampaikan kecepatan untuk menangkap sebuah informasi. Kemudian, menyediakan konten interaktif dan menampilkannya di layar televisi kita. Biasanya, menggunakan modem untuk mengirim data di kedua arah. Serta kelebihannya yang lain ada komunikasi yang terjalin secara dua arah. Sayang, kekurangan dari video teks itu adalah ia masih mempunyai jumlah halaman yang terbatas, tergantung pada kapasitas memori komputer ataupun televisi pusatnya. Jumlah informasi yang dapat dimuat dalam satu halaman tampilan juga sangat terbatas, yakni sekitar 100 kata atau setara juga dengan materi grafis. Kemudian, penggunaan video teks itu juga menyedot biaya yang besar. Nah, yang ke-10 itu ada image storage and retrieval. Beberapa jenis perusahaan mempunyai volume dokumen yang besar, sehingga mereka harus menyimpan dalam file agar informasi dapat dipanggil atau didapatkan kembali jika suatu saat nanti diperlukan. Untuk mengatasi masalah mengenai penyimpanan dan pemanggilan tampilan, maka digunakan microfilm yang berupa mikrofilm atau microfiche. Microfilm akan mengurangi kebutuhan ruang yang diperlukan oleh dokumen kertas sampai sekitar 97%. Wow, luar biasa kan? Image storage and retrieval digunakan dalam pemecahan masalah ketika suatu saat ia diperlukan untuk melihat kembali dokumen historis untuk ditinjau permasalahannya yang terjadi. Contohnya itu situs penyedia seperti Photobucket. Nah, tujuan dari image storage and retrieval adalah untuk menyimpan dokumen-dokumen dalam bentuk image atau gambar, serta untuk mempermudah proses penginputan dokumen yang terlalu banyak. Kelebihannya, data-data yang dikumpulkan berupa file gambar sebagai hasil bukti dari adanya sebuah hal atau kejadian yang pernah terjadi sebelumnya. Kemudian, kelebihan lainnya ialah memberikan akses layanan yang lebih jelas dan dapat dicerna melalui objek sebuah image atau gambar. Sayang, ternyata image storage and retrieval ini juga memiliki kekurangan, yaitu kita harus punya dong alat-alat untuk menyimpan file atau data dari image-image tersebut, sehingga bakalan tuh banyak butuh biaya yang dikeluarkan oleh sebuah kantor, seperti saja membeli microfilmnya, tapi juga itu sih relatif. Nah, kemudian yang terakhir itu ada desktop publishing atau DTP. Ia merupakan pembuatan output tercetak yang kualitasnya hampir sama dengan yang dihasilkan oleh typesetter. Sistem desktop publishing terdiri atas microkomputer dengan layar CRT yang beresolusi tinggi, printer laser, software desktop publishing. Tujuannya ialah sebagai alat pemecah masalah dalam sebuah aplikasi administrasi ataupun bisnis. Penampilan dari dokumen iklan yang profesional dan menarik akan memberikan komunikasi yang efektif. Jadi, desktop publishing ini tuh bisa kita lihat pada seperti iklan-iklan yang ada di layar TV kalian. Keunggulan dari desktop publishing ini dibantu dengan scanner, kita dapat mensortir teks, gambar, dan lampiran gambar, dapat mengolah dan menyusun suatu dokumen, bahkan dapat dilengkapi dengan grafik yang sangat sempurna. Selain itu, keunggulan lainnya ialah dapat diselesaikan terhadap kebutuhan penggunanya dan juga terdapat fitur simpan pekerjaan sebagai gambar. Maka, semua data-data yang telah dibuat tadi akan menghasilkan sebuah kualitas dengan resolusi yang tinggi. Hanya saja, desktop publishing ini juga memiliki kelemahan. Ia hanya tersedia untuk OS Windows. Versi dokumen yang dihasilkan pun tidak stabil. Semakin tinggi harganya, maka semakin bagus kualitasnya, dan begitu juga sebaliknya. Oke, segitu dulu jenis-jenis aplikasi otomatisasi perkantoran yang bisa saya jelaskan. Semoga bisa bermanfaat bagi diri kamu dan bagi diri saya sendiri. Ingat, tadi ada 11 jenis-jenis aplikasi otomatisasi perkantoran yang harus kamu ketahui.
Thanks for watching. See you on my next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.